Shalom Bapak dan Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat ya, diberkati Tuhan dengan segala kebajikan dan kemurahan. Kali ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia 1 ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Jadi, bagaimanakah sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia? Ataukah kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia menuliskan, adakah kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ya, kita akan berbicara ini. Tema kita kali ini adalah kesukaan Kristus. Bersuka karena Kristus. Nah, tema kita kali ini. Mengapa Paulus saat itu menulis surat seperti itu? Adalah yang melatar belakanginya tentu. Saudaraku yang terkasih yang di dalam Kristus Yesus, ingatlah, Paulus menulis itu karena dia mendengar ada beberapa guru Yahudi yang mulai mengacaukan orang-orang yang baru percaya yang dimenangkan Paulus di Galatia dengan memaksa mereka untuk bersunat dan memaksa mereka menerima hukum Taurat supaya mereka bisa diselamatkan dan bisa diterima dalam gereja tersebut. Ada beberapa orang-orang Yahudi yang sudah diselamatkan bergabung dengan jemaat di Galatia. Mereka juga memasukkan ajaran Yudaisme itu ke dalam ajaran kekristenan. Paulus mendengar itu tentu saja dia menolak. Dia tegas mengatakan itu tidak benar. Paulus karena dia hamba Allah, hamba Kristus, bukan hamba manusia. Kalau dia hamba manusia, tentu saja Paulus leha-leha aja, santai-santai aja, tidak perlu berkonfrontasi dengan pemuka agama, orang-orang Yahudi saat itu santai-santai saja. Di situ jemaatnya sedang bergolak gitu ya. Tapi Paulus tahu sebagai hamba Kristus harus menyatakan kebenaran. Keselamatan itu adalah anugerah. Kita akan garis bawahi ini. Keselamatan itu anugerah. Iman Kristen itu adalah inkarnasi dari anak Allah sejati. Anak manusia yang lahir ke dunia ini. Dia 100% Allah dan 100% manusia. Dia lahir ke dunia ini, ya kita peringati hari Natal. Kelahirannya di dunia ini mungkin tidak diterima oleh banyak orang. Dia lahir dari perawan Maria, bukan atas benih dari laki-laki. Keselamatan yang dari Tuhan itu adalah anugerah, bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat maka kita selamat. Kita diselamatkan oleh Kristus karena anugerahnya. Dia yang berinisiatif mencari domba-domba yang terhilang. Kekristenan itu berbicara tentang anugerah dari awal sampai akhir. Jadi bukan karena engkau pintar, engkau suci dan kudus. Semua karena anugerah Allah. Kekristenan itu landasannya adalah keselamatan. Jika kita sudah diselamatkan, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan yang baru, tentu saja apa yang kita berbuat itu harus menyukakan hati Allah. Harus berfokus kepada Allah. Kalau kita sebagai umat Allah, mengaku anak-anak Allah, mengaku hamba Kristus, tapi yang dicari kesukaan manusia, berarti ini tanda tanya besar. Kira-kira kita ini hamba manusia atau hamba Kristus? Kesukaan
dalam bahasa Yunaninya itu areskin. Ya, saya akan ulang, kata kesukaan berakar dari kata Yunani areskin yang berasal dari kata dasar aresko yang berarti berusaha membentuk diri untuk sesuai dengan apa yang dikatakan pihak yang ingin disenangkan hatinya. Kalau kekristenan kita hanya ingin dilihat orang, wah bahaya ini ya. Kalau kekristenan kita ini hanya ingin dipertontonkan orang, kita suci, kita kudus, kita melayani, hanya sebatas itu, maka kita tidak layak disebut sebagai hamba Kristus. Hamba Kristus bukan hanya sebutan untuk para pendeta saja. Kita semua adalah hamba Kristus. Kita menerima anugerah keselamatan. Keselamatan yang Tuhan beri itu tidak perlu ditambah plus melakukan hukum Taurat plus sunat plus ini dan plus ini. Kalau kita berbuat baik, kalau kita melakukan kehendak Allah, itu semata-mata karena kita mencintai Allah, karena Tuhan sudah berbuat baik dengan kita, karena keselamatan itu Tuhan sudah beri sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Kita melakukan kehendak Allah, melakukan perbuatan baik kepada sesama. Berarti kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi semuanya dari awal sampai akhir kekristenan berbicara tentang anugerah. Ada seorang pemuda datang ke klub malam, tentu saja ingin bersenang-senang, bersuka-suka, berhappy-happy gitu ya. Dia minum alkohol, bermabuk-mabukan, narkoba dan sebagainya. Saat itu dia fly, dia bahagia mencari kesukaan manusia ada di sana, bahagia bermain wanita dan sebagainya. Tetapi setelah dia pulang, obatnya sudah tidak bereaksi, dia akan kembali ingat kesulitan hidupnya, dia akan ingat kekosongan hatinya. Dia ingat bahwa hatinya kok kosong gitu ya. Akhirnya dia datang kembali ke klub setiap hari sebagai gaya hidup. Ada beberapa orang lagi, kalau dia mengalami kesulitan hidup, kekosongan hati, lagi resah, galau dan sebagainya, lagi bete, dia datang ke Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan, dia berkumpul dengan saudara seiman di gereja, saling bertegur sapa, memuji Tuhan, menyembah Allah, mendengar firman Tuhan. Setelah pulang, buah sukacita, buah Roh Kudus adalah sukacita. Itu mengalir dalam hatinya, tercermin dalam wajahnya yang cantik, yang ganteng, yang berseri-seri, sehingga dunia melihat sukacita Allah itu turun atasnya. Kali ini yang menjadi tantangan kita sebagai umat yang telah dimenangkan oleh Kristus adalah saat dimana kita mulai mengutamakan keinginan dihargai oleh manusia, kemauan kita untuk selalu menyenangkan manusia, atau mencari kesukaan Allah. Karena Rasul Paulus mengkontradisikan kesukaan manusia dengan kesukaan Allah. Ini kesukaan yang berbeda, Bapak Ibu. Kesukaan manusia hanya sementara. Kesukaan Allah itu sukacita yang sejati, yang tidak abal-abal. Kalau seseorang mengatakan hamba Kristus, hidupnya telah dibenarkan, hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, ada sukacita yang mengalir di dalam hati. Kalau kekristenan isinya hanya bermuram hati, berarti pertanyaannya, apakah kita ini hambanya manusia atau hambanya Allah? Kalau kita hamba Kristus, maka kita menjalankan hidup kekristenan ini dengan sukacita. Karena kita hidup penuh dengan anugerah Allah. Kesulitan boleh ada. Kadang-kadang kita jengkel, marah, terus kita dikecewakan oleh orang, kekurangan uang dan sebagainya, sakit penyakit. Tapi ingatlah, kalau kita mencari Allah, kalau kita mencari kesukaan Allah daripada kesukaan manusia, kita hanya senang dielem manusia, dipuji manusia, itu hanya sementara. Hari ini mungkin kita dipuji manusia, wah kamu hebat ya, suaramu indah,
Di belakang kita mereka mentertawakan kita, mencela kita. Itulah konsekuensi kalau kita mencari kesukaan manusia. Tapi kalau kesukaan Allah yang kita cari setiap hari, kita akan hidup berkemenangan di dalam Kristus. Sampai kesudahan zaman, kita akan hidup dalam kemurahan Allah. Kesulitan boleh ada. Dialah Allah yang berimmanuel itu selalu menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jadilah hamba-hamba Kristus yang baik. Jadilah hamba-hamba Kristus yang mencari perkenanan Allah setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.